Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Sablon Karanganyar. Kesempatan sore ini kita lagi eh, ngopi bareng ya sama teman-teman Sablon di Karanganyar. Mungkin kita bisa perkenalkan satu-satu ini biar teman-teman nanti kalau ketemu di jalan bisa eh, di bel atau di anu ya. Monggo, Pak. Ini perkenalkan ini siapa? Nah ini perkenalkan, saya Aluna Letter. Mungkin tempat usahanya di mana, Pak? Tempat usahanya di Jalan Ahmad Yani, utara Rumah Sakit PKU Karanganyar. Nanti dekat rumah sakit ya. Nanti kalau teman-teman ada saudara yang oknam atau anu bisa mampir ya di tempatnya Pak Sar nanti sambil ngopi-ngopi. Ini Aluna ini mengerjakan apa aja, Pak? Mungkin bisa disebutkan biar nanti teman-teman yang membutuhkan apa-apa bisa dihubungin ya untuk Pak Sarnya ini. Ya, spesialisnya untuk reklame ini. Reklame, semua reklame itu. Terus Sama prasasti untuk Nissan. batu nisan juga bisa loh. Batu Nissan, nama makam itu. Mungkin FB-nya Pak bisa disebutkan biar lebih Ya, mesra ya. Nanti teman-teman bisa di follow ya. FB-nya Aluna Letter itu. Ya. Ini yang berikutnya ini ada Mas dari ganteng dari Bumi Ngapak ya ini. Ini bisa diperkenalkan monggo. Ya, kami dari Arif Media yang bergerak sama ya di bidang letter juga, mungkin lebih ke spesialis huruf timbul, terus stempel dan lain sebagainya. Mungkin satu jenis sama Aluna tadi ya. Untuk tempat usahanya di mana ini Mas bisa disebutkan mungkin? Di Jalan Mayor Kusmanto, Kayangan, Bejen, tepatnya di Barat RSUD Jenglong. Mas Arif ini kebetulan teman saya dulu waktu zaman masih susah. Mungkin bisa cerita ini sekarang kan udah usahanya berkembang pesat ya. Monggo mungkin bisa diceritakan suka dukanya. Kalau dulu teman susah, sekarang juga masih susah ya. Sama-sama susah. Ya, alhamdulillah untuk saat ini sama-sama kita berjuang bersama ya. Hasilnya sama saja seperti halnya kita di Sablon Karanganyar komunitas ini. Alhamdulillah sama-sama berkembang. Jadi tidak ada unsur dalam usaha itu saing menyaingi, tapi lebih ke kerjasama. Wah, keren sekali. Ini ya, Mas Arif ini ordernya kan kebanyakan dari dinas nih, teman-teman. Jadi mungkin Mas Arif bisa menceritakan ya bagaimana bisa dapat order dari dinas ya. Jangan kalau kita kan biasanya dari langsung konsumen nggak dari dinas ya. Mungkin ada bisa diceritakan Mas Arif. Oh, kalau untuk masuk ke dinas itu memang kita harus secara legalitas memang harus ada ya. Satu-satunya perusahaan kita itu harus sudah terdaftar ya. Yeah. Salah satunya mungkin kalau mungkin belum kita mempunyai CP, berarti kita harus mengurus namanya SIUP TDP. Itu perlu karena memang itu untuk alat di mana kita untuk bisa mengajukan proyek ke instansi-instansi terkait yang memang membutuhkan jasa-jasa kita gitu. Iya. Untuk apa? Untuk apa? SIUP TDP mungkin nanti dibahas sama Mas yang ini ya. Iya. Kita SIUP TDP nanti kita punya orang sendiri, Mas Rizky itu. Ini loh Mas, maksudnya suka dukanya dapat proyek dari dinas itu loh. Apa biasanya DP apa enggak, atau pelunasannya gimana, atau kadang enggak dibayar atau gimana monggo. Oh ya, kalau di instansi itu hampir seluruhnya ya. Itu modelnya kalau orang bilang instansi itu ada sistem SL. SL itu kayak apa itu? Modelnya jadi pembayarannya itu di akhir setelah pekerjaan selesai itu bisa, atau mungkin pengajuan DP tapi dengan catatan setelah kita mengerjakan 50% kita ambil uang juga bisa. Jadi kayak progresnya kita itu bisa di apa ya,
diinfokan, oh saya Oh. udah dapat 10%, saya minta DP berapa persen, nah itu bisa. Ya, emang suka dukanya kita harus modal di awal memang. Iya. Karena emang mau nggak mau kita memang nggak minta kan, karena Iya. emang itu dari tanda kutip uangnya ya lumayan, mungkin Iya. seperti itu. Terus ini Mas, terus kira-kira pelunasannya itu jangka waktunya berapa bulan biasanya dari order itu setelah selesai? Paling nunggu- lama, kalau paling lama ya, kalau Ah. paling lama itu kami sudah pernah sudah pernah mengerjakan itu paling lama 3 bulan. sekitar 3 Itu bulan paling ya? paling lama. Tapi Ah. biasanya kalau proyek sudah selesai, semuanya udah ACC, Ah. tinggal kita penandatanganan untuk pelunasan paling 1 minggu sampai 1 bulan. Tapi paling lama 3 bulan. Terus untuk mendapatkan order itu apa kita perlu orang dalam istilahnya ya, atau kita ikut tender atau gimana? Enggak ya, kita memang ada di Karanganyar itu kalau nggak salah namanya websitenya apa ya, lupa itu. PJL apa gitu. Itu berarti nanti memang- proyek pemerintah ya, di Kabupaten Karanganyar itu ada. ada semua. Nanti kita tinggal penawaran sesuai dengan bidangnya kita. Heeh. Jadi umpamanya bidang letter kita ambil semuanya, karena emang sekarang ini memang transparansi, artinya gini, kalau dulu kita CPA bisa Ya. menguasai seluruhnya, tapi kalau sekarang enggak, tergantung dari keahlian kita. Dari- Umpamanya letter apa, ya udah kita masuk ke sini gitu. Biasanya seperti itu. Seperti itu ya. Mungkin pengalaman Mas Arif, order belum dibayar atau ada nggak dari dinas setelahnya? Kalau itu alhamdulillah enggak, karena memang kalau udah dinas itu, kalau udah masuk dinas itu Heeh. kan itu main aman. Amannya apa? Ketika beliau ini main tanda kutip nakal, Heeh. kita tinggal enak datangi dinasnya. Itu malah enak. Kalau bisa malah mainnya ke dinas daripada ke perorangan. Kasannya ruwet itu Oh, iya. gampang. Jadi kita datangi saja kantornya Heeh. dengan atas nama si A, nah itu malah lebih enak daripada orang ruwet, kadang malah belejani hilang wes. Nah gitu. Jadi Oh, lebih iya. enak kalau ke dinas-dinas itu. Keren sekali ya Mas Arif ini. Mungkin pesan-pesannya nih Mas Arif buat teman-teman sahabat Cablon dan Cetak di Karanganyar nih khususnya. Ya itu salah satunya kalau teman-teman mau memajukan untuk usahanya, untuk jenjang waktu yang relatif lama ke depan, mungkin bisa untuk anak cucunya, Heeh. ya segera mungkin untuk mendaftarkan diri, dalam artian mendaftarkan secara legal perusahaannya. Nah itu karena memang sangat penting, satu untuk menunjukkan bahwa Heeh. usaha kita itu bonafit, Iya. usaha kita itu benar-benar diakui, usaha kita itu benar-benar ada, jadi nggak bodong gitu. Oh, Artinya iya, kalau gitu ya. iklan itu nggak bodong. Wah, Seperti itu, keren. ada STNK, ada BPKP, yang jelas ada penghasilan. Woi mantap sekali. Oke ya teman-teman ya, kita lanjut ke teman berikutnya. Ini ada Mas Prapto ya. Mungkin monggo diperkenalkan Mas Prapto biar teman-temannya lebih akrab ya. Perkenalkan, nama saya Prapto. Usaha saya percetakan dan reklame. Heeh. Tempat lokasi di kios pasar Papahan. Mas Prapto. Ju. Mas Prapto ini mengerjakan apa aja? Saya di Papanama. Baliho. Spesialis papan nama ya. Ya, Papanama. Teman-teman bisa japri Mas Prapto ya. Ini spesialis papan nama dengan harga terjangkau ya tentunya. Dan teman-teman cukup WA aja, nanti bisa jadi tinggal pasang. Iya, betul. Mungkin pesannya buat teman-teman Mas Prapto, monggo buat teman-teman sahabat teman-teman Sablon Karanganyar. Yo sing kompak apa piye ngono lho maksude, ben nek dijak ngumpul ya nang mangkat. Ora kosak-kosik wae. Apa ya Mas? Ya, jaga kekompakan lah dari kita, terus saling harga-harga itu kalau bisa Distandarkan gitu ya. standarkan ya, Oh, gitu. sama yang lain. Jadi nggak ada yang terlalu tinggi, nggak ada yang terlalu bawah. Oke, keren sekali Jadi ya. sama-sama berjalan. Oke. Mas Prapto ini agak malu-malu gimana gitu ya. Mungkin ada tambahan Mas Prapto? Sementara itu dulu. Pak. Ya sementara itu dulu, kita lanjut ya ke teman kita berikutnya ya. Ini ada masnya, saya juga belum terlalu kenal, mungkin kita akan kenalan dulu dengan
masnya ini. Monggo Mas, perkenalkan namanya siapa? Saya juga belum kenal nih, mungkin bisa teman-teman biar lebih kenal ya nanti ya. Langsung Mas. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Rizky Arifianto. Kelahiran Jakarta, tinggal di Bumi Saraswati, Gaum. Rumahan. Mas Sinten? Rizky. Mas Rizky ini berusaha di bidang apa? Kebetulan saya bersinergi dengan pasukan Armet Heeh. Arif Media, Heeh. ya sebagai apa ya, pengembala sapi. Mungkin bisa cerita nih Mas, dari Jakarta bisa sampai Karanganyar ini gimana ceritanya? Ngetut ke babon, Wah, ngetut ke babon. Jadi istri saya orang Karanganyar, saya pindah ke Karanganyar. Heeh. Gitu. Terus sekarang bersinergi dengan Mas Arif Media. Oke, ini terus ini Mas, ini prospek ke depan usaha sablon dan cetak dan di Karanganyar ini gimana Mas? Soalnya ini kan semakin berkembang ya, jadi teknologi makin maju ini, kita harus mulai siap-siap dari sekarang loh ya. Sebaiknya segera berinovasi, ya kan, Ya. mengikuti tren yang ada, karena kita sudah tidak bisa lagi menunggu bola. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita harus lebih aktif dalam hal ya itu tadi, pelayanan terhadap konsumen Iya. dan lain sebagainya. Kita harus jangan nunggu di gawang aja. Mas. Oh iya. Gitu deh. Ya, harus jadi striker lah kalau main bola itu. Oh iya. Lebih lincah pergerakannya. Iya. Ditambah lagi sekarang semua serba online, jadi kita harus 50-50 membagi gitu kan. Mungkin pagi hari kita untuk offline-nya, malam hari untuk online-nya gitu Iya. kan. Sebisa mungkin seperti itu. Ini Mas, jadi kita ini kan udah bergerak di bidang usaha ini. Nah, terus perlukah dokumen buat usaha ini Mas? Ya, yang namanya usaha itu adalah salah satu, kalau bisa dibilang, kebanggaan buat diri kita sendiri. Ya. Punya badan usaha itu memang harus ada legalitasnya, Ya. ya kan. Nah, itu bisa buat kebanggaan, karena sekarang sistem di Indonesia itu untuk satu nik itu satu badan usaha. Jadi udah nggak bisa Nggak double-double ya? bisa double-double, soalnya itu berkaitan dengan OSS sistem gitu Mas. Jadi niknya sudah terdaftar di OSS untuk satu badan usaha, ketika daftar lagi sudah nggak bisa. Oh, seperti itu ya. Iya. Dan satu hal lagi sekarang yang bisa jadi kebanggaan adalah nama usaha kita. Nama usaha kita juga kita harus klaimkan bahwa se-Indonesia nama itu cuman kita yang punya. Gitu. Jadi se-Indonesia hanya satu nama yang bisa didaftarkan ya? Iya. Berarti nggak bisa kembar Nggak- gitu ya? nggak bakal mungkin kembar sekarang. Gitu. Kecuali mirip-mirip, misalkan ditambahi R-nya Oh, satu iya. gitu ya. Masih bisa diakalin ya? Saya tetap kepingin punya usaha dengan nama itu, ya paling tidak ditambahi hurufnya, misalkan jatahnya 1 jadi 2, media A. Oh. Terus ini gini Mas, terus usaha kita ini kan pengennya lebih maju, lebih istilahnya resmi ya, resmi. Terus kita kan rencananya mau bikin CV ya Mas ini ya. Terus syarat-syarat buat CV ini apa aja biar teman-teman bisa nanti mempelajari. Iya. Kalau untuk sebetulnya bisa diurus sendiri ataupun nanti bisa diuruskan gitu ya. Yang terpenting untuk pengurusan CV itu jelas pertama identitas ya. Identitas itu KTP, kartu keluarga, Iya. itu mungkin bisa untuk kita proses pembuatan CV. Nanti lalu pembuatan surat domisili usaha, Oke. ya kan, dari kelurahan. Nanti dimintakan juga di sana. Udah, setelah itu dilegalitaskan ke notaris. Itu di sana mungkin ada biaya. Nanti kalau kelurahan saya yakin sekarang udah nggak ada biaya. Terus bocoran nih Mas, biayanya itu kisaran berapa? Kalau yang sudah untuk standar notaris itu 2,5 sampai 3,5 lah. Sekitar Iya, segitu ya? Itu tergantung notarisnya. Tergantung.
dengan sekitar biaya sekitar 2,5, jadi teman-teman udah punya akta notaris sendiri ya, CV. dengan CV ya. Ya, itu kalau diurus sendiri. Kalau diurus orang lain paling bayar uang bensin. Iya. Sama uang rokok. Dan mondar-mandir. Iya. Terus Seperti gini itu. Mas, kalau kita kan udah punya CV nih, otomatis sih kita harus laporan pajak ya. Ya ini Iya. yang bikin saya males ini seperti ini nih. Iya. Laporannya ini harus tiap bulan sebenarnya laporannya. Mungkin bisa dijerangkan lebih jelas monggo Mas. Pertama kalau untuk laporan itu bisa internal. Internal itu dalam artian kata ada karyawan ataupun staf khusus internalnya yang ngurusi bagian pajak. Iya. Ya kan? Berapa kita tiap bulan mau kita bayarkan untuk pajak. Heeh. Gitu. Yang kedua bisa diuruskan ke yang eksternal, mungkin seperti istilahnya kalau konsultan itu jelas bayarnya mahal. Iya. Ya. Kalau bisa yang ngirit lah. Kalau versi pertemanan itu mungkin bisa lebih irit Iya. gitu, Mas, itu ya. Seperti itu gitu. Mungkin paling jasanya ya monggo lah nanti bisa diatur. Yang penting tertib lapor aja. Heeh. Entah nanti angkanya berapa itu bisa dibuatkan. Berarti nanti laporannya berarti sekitar per bulan atau bisa di 3 bulan atau per tahun atau gimana ini? Untuk laporan pajak itu diminta bulanan, Mas. Kita harus lapor untuk badan ya. Heeh. Jadi kan pajak itu ada dua, ada badan, ada perorangan. Badan itu untuk CV, untuk PT, gitu kan. Itu nanti juga dilaporkan. Heeh. Ada bulanan, nanti juga ada tahunan. Iya. Biasanya sih kalau untuk jasa bulanan itu jasa reguler, Heeh. terpisah dengan jasa untuk kepengurusan pajak yang laporan SPT tahunan. Oke. Itu Mas. Terus ini Mas, keuntungan setelah kita punya CV. Mungkin bisa dijelaskan Mas biar teman-teman tambah semangat nih. Soalnya kita sebenarnya CV ini di lingkaran ini masih CV terlalu tinggi, khayalan terlalu tinggi istilahnya gitu ya Mas. Iya. Sekarang mungkin sudah menjadi tren tiap orang punya usaha itu. Yang kedua adalah dari segi bonafitnya, seperti tadi yang Mas Arif sampaikan bahwa usaha yang bonafit itu punya legalitas, jadi pergerakan kita lebih bebas. Iya. Gitu. Jadi ketika kita dapat order terus ditanya masalah legalitas kita nggak punya, akhirnya itu ngeper. yang sering saya alami Nah, itu. Ngeper kan akhirnya harus pinjam sana sini ngasih komisi gitu kan. Iya. Yang seharusnya bisa buat jatah anak dan istri masuk ke tabungan jadi kasih orang, kita berbagi. Iya. Harus sharing profit seperti itu. Nah, dengan adanya legalitas kita bisa istilahnya meminimalisir untuk pengeluaran-pengeluaran yang seperti itu. Kita sendiri juga bisa mengatur cash flow kita sendiri nantinya, cash flow internalnya gitulah. Jadi mungkin untuk trik dan triknya bisa lewat ini aja nanti. Oh iya, lewat belakang aja. Kita jalur belakang. Iya. Nanti ketahuan Iya. KPP. Ya. Terus ini Mas, pesannya untuk teman-teman sablon dan cetak Karanganyar Mas, monggo Mas biar kita lebih maju lah nanti. Pesan kesannya adalah pertama tingkatkan komunitas, maksudnya kita karena saling, ini sangat penting ya Mas sebenarnya ya. Kita saling bersinergi, artinya begini. Kita akan merasa lelah kalau kita menjemput bola sendiri. Iya. Berbeda itu yang kalau saya rasakan itu. Berbeda kalau kita punya komunitas, kita bisa saling share, kita bisa saling berbagi. Iya. Ya kan, kekuatan berjamaah itu luar biasa nantinya. Oke. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk sisi legalitasnya segera dibuat aja gitu loh. Segera diniatkan. Ya. Paling tidak niat dulu. Iya, niat dulu. Ya, niat dulu saya ingin punya legalitas gitu kan. Nah, setelah itu saya lari kemana nih ya? Monggo lah gitu lah. Itu nanti bisa kami bantu gitu kan. Kesini Mas gini gitu lah. Di 08000000. Gitu Mas, mungkin sekarang komunitas yang harus bisa lebih bermain. Gitu. Soalnya iya, saya sendiri juga dulu merasa lelah kalau harus jemput apa-apa sendiri gitu. Iya. Kecuali jemput istri ya Mas. Mungkin ini Masnya ada EB-nya ya. Jadi nanti kalau teman-teman
perlu suatu bisa japri masnya atau inbox atau Iya. gimana monggo. Oke, bisa melalui channelnya masnya ini aja. Ya Nanti, di bawah ya, ada Iya. teleponnya di bawah. Nanti bisa lewat masnya, berapa persen mas? 5%? Oke ya teman-teman ya, Tetap semangat, meskipun sekarang pandemi, tapi nggak Tetap masalah optimis pandemi. ya? Optimis, harus wajib. oke ya teman-teman ya, itu tadi kita ngobrol atau sharing-sharing banget bareng dengan sahabat atau teman-teman cetak sablon di Karanganyar. Sangat keren sekali ide-idenya dan pesan-pesannya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman ya di edisi berikutnya, tentunya lebih keren dan lebih mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.